Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ibu-ibu yang luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa. Ibu Korlas SD Negeri Bekasi Jaya 13 ya. Kelas 5 Bu ya, kelas 5 ya. Iya. Nah, ini yang ibu kepala sekolahnya sekarang baru, Bu Nur Ainah SAGMM, yang terhormat. Jadi ibu-ibu sekalian, terima kasih pagi ini kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol santai. Itu ngemil itu ngobrol enak masalah ilmu. Nah, ini ilmu tentang bagaimana mendampingi anak ya, mendampingi anak-anak yang sedang PJJ. Ya, kita bicara sebentar. Jadi materi kita bagaimana mendampingi anak itu belajar surat At-Tin di rumah nih. Mungkin selama ini bisa seperti apa Bu pelajaran surat At-Tin ini diajarkan kemudian diterima oleh anak-anak itu seperti apa di rumah? Melalui apa Bu? Kalau buat aku sendiri, anakku sendiri Pak, kebetulan dia juga rutin mengajinya, jadi dia surat At-Tin sudah hafal. Oh, karena sudah hafal dari mengaji ya, mengaji. Iya. Iya. Kebetulan ikut madrasah juga Pak. Iya. Jadi nggak ada masalah di ini ya. Alhamdulillah nggak ada kendala Pak kalau buat surat-surat ya. Paling kalau misalnya ada hafalan artinya tinggal ngafalin artinya aja Pak. Kalau untuk suratnya insya Allah udah hafal. Kalau Mama Putri, Ananda ada apa yang mungkin dirasakan? Kalau ini sih nggak ada masalah. Tapi kan kalau untuk dari sekolahnya itu, kalau yang memang selama ini nggak semuanya, maksudnya selama PJJ ini kan nggak semuanya ikut mengaji ya Pak ya, karena kan banyak madrasah atau itu yang masih agak tutup Pak. Jadi mungkin dia melalui apalan yang disuruh sama Bu Yaya selama ini, dia apalin gitu, ada apalin sama artinya sih nggak ada masalah sih Pak. Apa sih kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang mungkin diharapkan oleh orang tua supaya hafalannya itu terjaga gimana Bu? Dengan ya, silakan Mama Putri. Harapan Mama Putri supaya anak-anak ini hafalannya terjaga. Kalau saya pribadi yang mengajarkan kepada ananda saya itu kalau sebelum tidur Pak, mungkin kan sebelum tidur anak-anak sudah mulai fresh atau tidak ada pikiran yang lain-lain, itu sebelum tidur minimal dia membacanya dulu setiap hari gitu. Jadi kan dengan sedikit demi sedikit mungkin dia bisa hafal. Kalau Bunda Dirsa ada kebiasaan khusus itu supaya anak-anak bisa terjaga hafalannya? Iya, tetap kebetulan kan madrasahnya juga udah mulai aktif Pak. Jadi kebantu dari situ juga sih. Di madrasah itu kan udah mulai aktif, hanya memang seminggu 3 kali. Nah paling untuk lebih ini diulang lagi di rumah gitu. Kalau mengulang itu kapan waktunya? Biasanya habis sholat maghrib. Itu waktunya kalau habis sholat maghrib itu paling tidak ngaji tadarus gitu. Kalau Bunda Kristi ada nggak kebiasaan khusus itu supaya anak-anak terjaga hafalannya? Oh, kalau aku ini Pak, selain di sekolahnya madrasah gitu, kadang habis maghrib itu guru pengajiannya datang ke rumah. Jadi aku nggak terlalu ada kendala ya kalau buat misalkan menghafal apa segala macam. Sebelum dipelajarin di sekolah, alhamdulillah anakku sudah bisa. Pertanyaan terakhir, kendala yang dirasakan ketika PJJ selama ini untuk pembelajaran anak-anak itu apa sih Bunda Kristi? Itu Pak, ya agak-agak sulit ya. Kadang kan anak terbilang ngeyel ya Pak ya, karena kan HP ke satu kita juga karena lama nggak masuk sekolah, jadi HP itu ya nggak bisa jadi kita harus terus mengingatkan dengan cara halus ya, ayo terus belajar, ini ada tugas apa segala macam, begitu aja sih Pak. Kendalanya agak-agak ngeyel aja anaknya lah gitu.
kalau buat belajar harus kita strong terus gitu, harus kitanya yang hayo ade gitulah. Sebagian orang tua itu sudah mulai apa ya, jenuh gitu mendampingi anak-anak Iya. belajar gitu. Kalau Mama Putri seperti apa ketika mendampingi anak-anak ini, kendalanya? Kalau kebenaran kan kita Korlas ada beberapa orang tua yang share ke kita ya Pak ya. Jadinya banyak kendala yang dialami dengan orang tua. Mungkin kalau kendalanya sekarang PJJ itu kan kuota ya Pak pertama. Kedua, kalau yang anaknya banyak, terus handphonenya cuma beberapa Pak, dia harus bergantian. Itu kendala yang dialami selama ini sama orang tua yang mungkin sering sharing ke Korlasnya masing-masing ya Pak ya. Terus Iya, kalau Sebagian orang tua keluhannya hampir sama sih rata-rata gitu Pak. Kalau saya pribadi kan kebetulan karena anak cuma satu, jadi nggak ada istilahnya ini lain, jadi lebih kendalanya itu lebih sedikit dibanding sama orang tua lain yang mungkin anaknya lebih dari satu, handphonenya juga hanya satu gitu, mungkin kendalanya lebih ke situ Pak. ditambah lagi belum kalau orang tuanya yang gaptek. Oh iya. orang tua yang gaptek, HP. orang tua yang kerja, anaknya nggak ada yang perhatiin gitu loh Pak. Gitu. Seperti itu kendalanya. Kalau seperti itu ada nggak mungkin dari Korlas itu membantu gitu, seperti apa kira-kira? Kalau Ya, tanya jawab, ya udah. Kalau untuk yang gaptek, saya suka membantu mereka bertemu atau bertatap muka antara orang tua. Kita menjelaskan ini loh, begini gitu. Kalau untuk yang orang tua yang gaptek atau untuk orang tua yang kerja, kita pasti malam Pak dia berhubungannya komunikasinya sama kita. Ini mah tadi pelajarannya ini ada yang seperti ini. Kita Korlas membantunya seperti itu. Atau mungkin kalau anaknya banyak, kita ngomong sama wali kelas, Bu, ini anaknya lebih dari satu, sedang handphonenya harus begini, harus gantian. Jadi mohon maaf untuk anak ini, mungkin nanti agak telat ngirimin tugasnya atau segala macam gitu, Pak. Jadi komunikasi yang efektif gitu. Iya. Ya. Ada lagi mungkin Bunda Dirsa? Rasanya sih sama sih Pak. Kata keluhannya ya seperti itu, udah sama sih. Baik, terima kasih semuanya masukannya, diskusinya pagi ini. Saya senang sekali kenal dengan Mama Putri, Bunda Dirsa, dengan Bunda Kristi. Ini lagi kenal di udara. Kapan-kapan lah nanti kita ngobrol, ketemu, Iya, mudah-mudahan ke depan anak-anak menjadi anak-anak harapan orang tuanya, harapan masyarakatnya, harapan bangsa dan negara. Ini insya Allah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Sekali lagi terima kasih, sama-sama kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.